Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, saya Nurul Hikmah, salah satu guru bimbingan konseling di SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, akan mereview sebuah buku. Judul buku yang akan saya review kali ini adalah Literasi Emosi Intelligent with a Heart. Buku ini karya dari Bapak Dandi Bidi dan Ibu Mahmudah. Beliau adalah pasangan berbakat dalam bidang psikologi dan memiliki sebuah layanan konsultan sumber daya manusia yang bernama Dandiah Care. Buku literasi ini dilengkapi dengan cover yang begitu menarik dan memiliki 212 halaman. Ketika membuka buku ini, di halaman awal disambut dengan tagline yaitu literasi emosi, ilmu yang menghidupkan rasa dan juga hati. Dengan tagline tersebut, tentunya membuat saya semakin tertarik untuk membacanya. Ketika saya membaca bagian di daftar isi, membuat saya ingin segera melanjutkan membaca semua bab dalam buku ini. Karena menarik sekali setiap judul babnya, mulai dari mengenal rasa dan emosi hingga diberikan contoh asesmennya. Serta tidak lupa juga di bagian akhir dalam buku ini ada sebuah cerita yang memberikan motivasi untuk pembacanya terkait literasi emosi. Pada bagian daftar isi, kita akan melihat ada 7 bab yang disuguhkan oleh penulis. Semua pembahasan dalam buku ini sangatlah penting untuk kita sebagai orang tua dan juga tentunya sebagai pendidik. Bab yang sangat menarik bagi saya ada pada bagian awal dan di akhir, yang mana membahas mengenai rasa dan emosi, integrasi 4 dimensi literasi emosi, dan hati bahagia dengan literasi emosi. Saya sebagai pendidik tentunya sudah seharusnya mengenal apa itu emosi dan bagaimana bentuknya. Di bab ini dijelaskan secara rinci bagaimana membimbing anak, bahkan kita juga belajar banyak di sana mengenai manajemen emosi, komunikasi asertif, empati, pemaafan, ilmu, hingga syukur, bahkan harapan dan doa. Sebelum saya sampaikan lebih detail, pembahasan dalam buku literasi emosi ini yang tak kalah penting adalah pada bagian pengantar, karena di sana dijelaskan bahwa penulis adalah sepasang suami istri dan juga 2 anak mereka yang ikut andil dalam penulisan buku ini. Di pengantar juga banyak diberikan penjelasan singkat dan padat mengenai istilah-istilah penting yang akan berhubungan dengan isi dari buku ini. Misalnya, penjelasan mengenai kinerja otak, 5 pilar sejahtera mental dan dia, 3 kunci kesejahteraan hati, positive learning, emosional intelligence, dan emosi literasi, dimensi literasi emosi, hingga perkembangan emosi anak. Selain itu, saya sangat menyukai analogi yang digunakan penulis pada kata pengantar, yaitu tentang anak belajar mengemudi mobil. Pengajaran dalam mengemudi mobil di dalamnya ada beberapa proses. Di antaranya, mengenalkan nama semua tombol, perangkat, dan fungsinya, serta tentunya mengajarkan anak menjalankan mobil. Dalam latihan menyetir, di awal tidak pernah mengajarkan anak untuk berhenti, akan tetapi untuk terus maju. Dalam literasi emosi, kita mengenalkan nama emosi dan manfaatnya, serta bergerak alami dengan semua emosi yang melekat dalam dirinya. Emosi diwakili pedal gas dan otak berpikir diwakili pedal rem. Pedal gas berfungsi untuk bergerak, sedangkan pedal rem untuk menahan atau berhenti. Buku ini membahas tentang rasa dan emosi. Digambarkan bahwa perbedaan rasa dan emosi itu di mana
Rasa dipahami bersumber dari hati dan sensasi tertentu, misalnya firasat, juga intuisi. Sedangkan emosi dipahami bersumber dari rasa yang menimbulkan respon atau reaksi tertentu terhadap situasi yang dihadapi oleh seseorang. Respon yang dimunculkan tersebut bisa dalam bentuk pertama, pikiran, kedua, ekspresi. Ekspresi di sini bisa melalui gerak-gerik tubuh kita, mimik wajah kita, bahkan gestur keseluruhan tubuh kita. Dan yang terakhir, bisa dalam bentuk tindakan. Selain itu, juga dijelaskan fungsi emosi sebagai yang pertama, messenger, yang mana fungsinya untuk menyampaikan pesan atau kebutuhan diri kepada lingkungan sosial. Yang kedua, sebagai survival, yaitu fitur unik manusia untuk mempertahankan hidupnya. Yang ketiga, energizer, yang mana fungsinya sebagai energi yang mampu menggerakkan tubuh dan jiwa ke pencapaian sebuah tujuan. Dan yang terakhir, spiritualizer, sebagai fitur unik bagi manusia agar senantiasa terhubung dan mengingat Tuhannya. Kemudian juga dijelaskan bahwa emosi dibagi menjadi dua bagian, yang mana bagian pertama kategori emosi konstruktif, di mana emosi yang dapat memantik kesadaran jiwa manusia dimulai dari keberanian hingga kedamaian. Sedangkan bagian kedua, kategori emosi destruktif, di mana emosi yang berpotensi melumpuhkan kesadaran jiwa, dimulai dari kebanggaan hingga rasa malu. Adapun kategori emosi konstruktif seperti kedamaian, kesukacitaan, cinta, penalaran, penerimaan, kesediaan, kenetralan, dan keberanian. Sedangkan pada bagian kategori emosi destruktif seperti kebanggaan, amarah, hasrat, ketakutan, duka cita, apati, rasa bersalah, bahkan rasa malu. Sebagai pendidik, tentunya saya sangat berhubungan secara langsung dan erat dengan emosi anak-anak. Dan kita semua telah mengetahui bahwa emosi itu dorongan alami. Sebagian besar anak dilahirkan dengan ekspresif dan spontan. Namun, feedback dari pengasuhan orang tua di rumah dan pendampingan guru di sekolah memiliki andil yang penting sekali apakah ekspresif dan spontanitas anak terjaga atau malah terkubur. Pada buku literasi emosi ini, yang sangat saya sukai adalah adanya penjelasan mengenai metode bersahabat dengan dunia rasa dan emosi, yang mana ada 4 tahapan. Pertama, experiential learning, di mana anak harus memiliki kesempatan merasakan secara langsung rasa dan emosi yang muncul di ruang belajar, dengan mendapatkan momen alami emosi. Yang kedua, vicarious learning. Anak memahami dunia rasa dan emosi dengan mengamati perilaku juga momen emosional yang dialami di lingkungan sosialnya, seperti belajar menerima, memberi, berempati, meminta maaf, dan memaafkan. Yang ketiga, indirect experiential learning. Kita melakukan connect atau keterhubungan ketika anak mengalami emosi secara alami di dalam rutinitas kehidupannya. Yang terakhir, direct experiential learning. Kita mengakrabkan dunia rasa dan emosi ke anak melalui beragam metode pembelajaran langsung, misalnya bermain peran, bernyanyi, dan lain sebagainya. Dalam buku literasi emosi ini memuat pertanyaan pemantik, yang mana sebagai seorang pendidik tentunya kita memiliki pertanyaan yang sama.
Pertanyaan tersebut ialah, lalu siapa yang akan mendidik literasi emosi? Di dalam buku ini, penulis tentunya menyertakan jawabannya. Penulis menjelaskan, tentu kita sebagai orang tua yang memiliki peran sangat penting di sini, sebagai tanggung jawab untuk mencerahkan pikiran dan hati anak-anak dan dapat dilakukan melalui parenting. Pada buku literasi emosi ini juga memuat jurnal emosi, di mana di dalamnya kita bisa menggambarkan emosi yang kita rasakan secara jelas melalui gambaran sebuah cuaca. Seperti emosi senang dan bersemangat, maka digambarkan dengan cuaca matahari yang bersinar terik. Emosi percaya diri digambarkan dengan cuaca yang sejuk dan dihiasi pelangi. Emosi cemas digambarkan dengan cuaca mendung. Emosi bingung digambarkan dengan cuaca yang berawan. Emosi bosan digambarkan dengan cuaca yang berangin. Emosi takut digambarkan dengan cuaca hujan. Emosi marah digambarkan dengan cuaca berpetir. Bahkan emosi kecewa digambarkan dengan cuaca hujan dan petir. Tentunya dengan adanya gambaran jurnal emosi tersebut, sangatlah membantu kita semua sebagai orang tua ataupun guru dalam melakukan pendampingan pembelajaran literasi emosi bagi anak-anak kita. Selain itu juga, dalam buku ini dijelaskan tentang self-healing terapi dengan melakukan butterfly hug sebagai salah satu metode menjaga kestabilan emosi. Buku literasi emosi ini sangat bermanfaat bagi pembacanya, karena melalui pembahasan dalam buku ini kita akan lebih mengenali dan memahami, bahkan terus belajar mengelola emosi kita. Ketika kita mampu mengelola emosi kita, berarti kita mampu mengelola diri kita. Dengan demikian, agar kita mampu menjalankan kehidupan kita sesuai dengan rules yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Demikian review buku literasi emosi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mari terus bersama belajar mengelola emosi dengan baik. Terima kasih. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.